Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfasalam dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pertemuan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif pada semester 6 kali ini. Sebagai tugas UAS mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertemuan pertama, yakni judul dari pertemuan pertama dari kelompok 1 yaitu telaah linguistik historis komparatif terhadap bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Bali. Yang pertama, pengertian LHK. Linguistik historis komparatif atau LHK menurut Geuys Graff adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu atau masa, serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Graff 1996 p22 menyatakan bahwa linguistik historis komparatif dapat mempelajari data dari sesuatu bahasa atau lebih dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 2 periode. Jadi, linguistik historis komparatif ini membahas tentang bagaimana perbedaan bahasa dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Graff 1996 p22. Kemudian yang kedua, perbedaan dan persamaan bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Bali. A. Bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bahasa Jawa 1, 2, 3, 4, 5. C. Bahasa Madura 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir bahasa Bali besi 2, 3, 4 gangsal. Kemudian pertemuan berikutnya yakni membahas tentang linguistik historis komparatif dalam rekonstruksi bahasa Mandailing. Linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu linguistik yang menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, mengamati cara bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan, serta mengkaji sebab akibat dari perubahan bahasa. Rekonstruksi dalam terdiri dari adanya alomorf, netralisasi, reduplikasi, dan infleksi. Rekonstruksi di atas morfem terjadinya rekonstruksi dari kata aso dan ain. Penerapan rekonstruksi terdapat contoh kata babah dan ingung. Kemudian pada pertemuan berikutnya dengan judul pemanfaatan linguistik historis komparatif atau LHK dalam pemertaan bahasa-bahasa Nusantara. Bahasa-bahasa sekerabat yang termasuk dalam anggota suatu kelompok bahasa pada dasarnya memiliki sejarah perkembangan yang sama. Sesuai dengan tugas utama, linguistik historis komparatif memiliki kewenangan dalam mengkaji relasi histori di antara kelompok bahasa tertentu. Attila 1972. Penelitian sejarah bahasa adalah mencari hubungan yang ada di antara bahasa-bahasa dan berkonstruksi bahasa-bahasa proto yang telah menurunkan bahasa-bahasa yang ada pada saat ini. Pembuktian hubungan kekerabatan dan keasalan pada umumnya bertolak dari pengelompokan bahasa-bahasa dan rekonstruksi proto bahasanya. Istilah dalam linguistik historis komparatif pengelompokan genetis. 1. Pengertian pengelompokan genetis. Pengelompokan genetis adalah penelusuran subkelompok bahasa turunan dari kelompok bahasa yang lebih besar berdasarkan hipotesis pohon, kekerabatan berdasarkan korespondensi bunyi yang ditetapkan dengan hukum perubahan bunyi yang beraturan. Kemudian yang kedua, rekonstruksi proto bahasa. Rekonstruksi proto bahasa adalah penelusuran dan pembentukan kembali unsur-unsur warisan bahasa asal yang telah hilang melalui bentuk evidensi bahasa-bahasa turunan berkerabat yang sekarang masih hidup. Kemudian pertemuan berikutnya
Hubungan kekerabatan antara bahasa Jawa dengan bahasa Sasak. Pasangan kata. Yang pertama, pasangan kata identik. Pasangan kata identik adalah pasangan kata dengan fonem yang serupa dan berasal dari bahasa lama atau proto bahasa mereka. 2. Pasangan kata yang memiliki korespondensi fonemik. Kondisi kedua adalah bahwa pasangan memiliki korespondensi fonemik. Misalkan, perubahan bahasa fonemik dalam dua bahasa berjalan dengan teratur dan timbal balik, dan frekuensinya tinggi. Kemudian yang ketiga, pasangan kata yang memiliki satu fonem berbeda. Kondisi ketiga berlaku untuk pasangan yang memiliki satu perbedaan fonem. Hal ini berlaku untuk pasangan satu kata. Pengaruh lingkungan merupakan salah satu penyebab perbedaan ini. Tetapi terkadang dalam bahasa lain, lingkungan dalam mengubah fonem. Berikut ini adalah contoh persamaan dalam bahasa Jawa dan bahasa Sasak. Hubungan kekerabatan dalam bahasa Jawa dan bahasa Sasak. Untuk bahasa Indonesianya abu, bahasa Jawa awu, bahasa Sasak awu. Kemudian bahasa Indonesia hati, bahasa Jawa ati, bahasa Sasak ate. Kemudian bahasa Indonesianya ular, bahasa Jawa ulah, bahasa Sasak ulah. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa pertemuan pada semester kali ini dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.